Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Nafira dari program studi ilmu keperawatan S1. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dan hibah Punjani tahun 2024. Izinkan saya untuk sharekan slide PPT. Ya. Kita sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah diselenggarakan dengan baik. Judul dari pengabdian masyarakat saya yaitu pemberdayaan caregiver dalam melakukan pijat akupressure pada lansia untuk mengontrol nyeri dengan dermatitis di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Selatan. Tim penyusun untuk kegiatan PEMA sendiri yaitu saya sendiri, Mevi Susana Elvira sebagai ketua dari kegiatan PEMAS ini. Kemudian anggota saya ada Bapak Dedi Supriyadi dan Tulis Rohayani. Saya akan menyampaikan terkait dengan outline untuk presentasi kegiatan PEMAS. Yang pertama itu adalah pendahuluan, yang kedua terkait dengan tujuan pustaka, kemudian ada metodologi, hasil dan pembahasan, luaran dan capaian, serta kesimpulan rencana PEMAS lanjutan. Di pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini saya sampaikan terkait dengan latar belakang yang dimana melatar belakangi juga di kegiatan tema saya ini bahwa kita ketahui lansia itu merupakan suatu kelompok rentan di mana dengan kelompok rentan ini lansia memiliki suatu masalah kesehatan secara fisik dan bukan hanya fisik saja sebenarnya, tapi mungkin ditonjolkan di sini karena kaitannya dengan dermatitis lebih ke arah masalah kondisi fisik. WHO pun menyampaikan bahwa prevalensi dengan dermatitis di dunia itu sangat tinggi, salah satunya di Indonesia, mencapai 34,2%. Kemudian di Indonesia pun menurut WHO disampaikan bahwa usia lebih dari sama dengan 55 tahun itu 40% lansia mengalami dia itu mengeluh nyeri. Ya, dia mengeluh nyeri. Kemudian dengan melihat kondisi ini, sebagai seorang perawat, kita memiliki suatu peran sebagai pemberi asuhan keperawatan. Di mana pemberi asuhan ini adalah bagaimana untuk menciptakan suatu pemberi layanan kesehatan, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, kita menonjolkan bahwa dari asuhan keperawatan ini kita akan memberikan suatu bentuk strategi intervensi dalam penyelesaian suatu masalah pada lansia, khususnya dengan masalah rheumatoid arthritis ini dengan dalam bentuk suatu visi pemberdayaan. Di mana strategi intervensi ini itu banyak sekali yang ada di komunitas. Yang pertama adalah edukasi, kemudian proses kelompok, enrollment atau apa namanya pemberdayaan itu sendiri, kemudian kemitraan. Nah, di sini saya menonjolkan terkait dengan strategi intervensi ini yaitu sebagai fungsi pemberdayaan, di mana pemberdayaan yang saya integrasikan yaitu sebagai fungsi pemberdayaan yaitu pada caregiver. Kenapa harus caregiver? Karena caregiver ini merupakan seorang yang dianggap penting gitu, yang memiliki suatu peran bagaimana caregiver ini bisa membantu lansia gitu ya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia gitu ya. Jadi caregiver ini memiliki banyak peran, salah satunya adalah bagaimana bisa mengoptimalkan kondisi kesehatan lansia. Bagaimana mewujudkan kesehatan lansia yang optimal dan lansia ini bisa mandiri, dan dengan kemandirian lansia akan memberikan suatu kenyamanan ya dengan melihat perubahan pada kondisi fisik lansia ini, dengan melihat bahwa dengan perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia ini akan mempengaruhi kondisi kesehatannya. Dengan perubahan kondisi kesehatan ini yang diperlukan bantuan bagi lansia, bagaimana walaupun perubahan secara fisiologis ini tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, akhirnya lansia ini bisa melakukan suatu aktivitas secara
mandiri terhadap kegiatan aktiviti daily living atau kegiatan sehari-harinya, sehingga lansia juga bisa memiliki kualitas hidup yang baik. Gitu ya. Nah, siapa yang menjadi caregiver ini? Yaitu kader kesehatan posbindu dan keluarga. Kenapa? Karena inilah yang menjadi cikal bakal seorang yang menjadi orang terdekat bagi lansia yang bisa kita berdayakan bagaimana mereka ini, caregiver ini memiliki suatu pemahaman dan skill untuk kita latih apa namanya keterampilannya, pemahamannya, bagaimana dia bisa memberikan suatu perawatan pada lansia. Salah satunya ini adalah bagaimana dengan menerapkan tindakan perawatan, yaitu dengan pijat acupressure. Banyak melihat bahwa dengan pijat acupressure ini boleh diterapkan oleh caregiver, di mana pijat acupressure ini akan memberikan dampak positif juga secara fisik oleh lansia, bukan hanya secara fisik tapi secara psikologis. Ini akan memberikan suatu kenyamanan juga pada lansia. Dengan pelatihan caregiver lansia ini, diharapkan lansia-lansia ini bisa mengatasi masalah yang dia rasakan, khususnya dengan rasa ketidaknyamanan, yaitu nyeri, dengan pijat acupressure secara sederhana, di titik-titik sederhana, yang bisa diterapkan oleh caregiver, baik itu dari kader posbindu ataupun keluarga sebagai orang terdekat dari lansia, ini bisa kita terapkan dengan baik untuk bisa bagaimana mengurangi rasa nyeri pada lansia. Nah, dengan adanya pelatihan caregiver, lansia ini diharapkan bisa meningkatkan suatu kemandirian juga bagi caregiver dan kesehatan serta kualitas hidup juga pada lansia. Apa yang menjadi tujuan umum? Di mana tujuan umum dengan Pengmas ini adalah dengan melakukan suatu pemberdayaan caregiver dalam melakukan pijat acupressure untuk mengontrol nyeri pada lansia dengan rheumatoid arthritis di wilayah kerja puskesmas Cimahi Selatan. Tujuan khususnya bagaimana untuk bisa mengetahui keterampilan caregiver dalam melakukan pijat acupressure ini sehingga bisa mengontrol nyeri pada lansia dengan rheumatoid arthritis. Urgensi yang menjadi urgensi Pengmas di sini adalah dengan pemberdayaan caregiver itu bisa menerapkan pijat acupressure dan dapat memberikan suatu kemampuan caregiver dalam perawatan pada lansia. Kemudian dengan pemberdayaan caregiver ini juga dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup lansia. Kemudian yang ketiga adalah dengan pijat acupressure ini bisa meredakan rasa nyaman, ya, meredakan ketidaknyamanan yaitu rasa nyeri yang dirasakan oleh lansia dengan cara memancing bagaimana tubuh untuk bisa memproduksi hormon endorfin, di mana hormon inilah yang nanti akan mengurangi rasa sakit sekaligus bisa menimbulkan perasaan lebih positif, gitu ya. Apa yang menjadi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat bahwa dengan pengembangan ilmu khususnya di bidang ilmu keperawatan komunitas, yaitu bagaimana bisa mengembangkan asuhan keperawatan komunitas dan evidence based practice yang kita bisa akan terapkan sebagai praktik perawatan profesional di tatanan komunitas. Bagaimana bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan caregiver dan lansia. Jadi dengan Pengmas pijat acupressure ini dengan fungsi pemberdayaan ini diharapkan bahwa para caregiver ini bisa meningkatkan suatu pengetahuan dan keterampilan caregiver, bukan hanya caregiver tapi lansia juga. Kemudian dengan pemberdayaan caregiver ini bisa memandirikan dan berperan serta aktif untuk masyarakat, serta bagaimana bisa untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup untuk lansia. Untuk tinjauan pustaka, di dalam tinjauan pustaka ini saya menyampaikan terkait dengan konsep pemberdayaan caregiver, kemudian ada juga kaitannya dengan konsep rheumatoid arthritis yang berfokus pada lansia, kemudian peran caregiver dalam kesehatan lansia, dan terakhir terkait dengan pijat acupressure-nya untuk mengontrol nyeri pada lansia dengan rheumatoid arthritis. Ini roadmap untuk kegiatan Pengmas ini, di mana saya melihat dari Pengmas-Pengmas sebelumnya yang menjadi sustainable dalam pengembangan kegiatan Pengmas dari tahun-tahun sebelumnya, di mana dari tahun 2021 sampai dengan hari ini 2024 dan nanti akan bisa dikembangkan kembali. Harapannya dengan pemberdayaan caregiver ini lansia itu bisa sehat, produktif dan mandiri. Dengan lansia sehat walaupun dia secara fisiologis dia mengalami perubahan kondisi kesehatannya, berharap bahwa lansia itu tetap dalam kondisi sehat. Artinya dengan lansia sehat diharapkan lansia itu untuk bisa produktif secara mandiri.
Metode dalam kegiatan Pengmas ini ada desain yang saya terapkan dengan quasi eksperimen one group pre-post test dengan melihat bagaimana pemahaman dan keterampilan dari caregiver itu dalam melakukan pijat acupressure. Kemudian ada populasi dan sampel untuk populasi yaitu caregiver lansia. Caregiver ini yang terdiri dari kader posbindu dan keluarga. Kemudian sampelnya berjumlah ada 20 sampel caregiver, yaitu yang terdiri dari kader posbindu dan keluarga lansia itu sendiri. Nah, tahapan dalam metode ini yaitu tahap persiapan sebelum pelaksanaan Pengmas. Saya mempersiapkan baik itu setting tempat, penentuan lokasi, kemudian perizinan, sampai dengan inform konsen yang terkait dengan target dan sasaran terhadap sampel yang nanti akan saya gunakan. Pelaksanaannya ini 2 hari. Yang pertama saya akan memprioritaskan kegiatan dengan sosialisasi untuk kegiatan Pengmas ini. Kemudian yang tahap pelaksanaannya baru melaksanakan kegiatan dengan 3 materi sebelum kita mulai untuk mempraktekkan pijat acupressure. Materi pertama saya menyampaikan terkait dengan peran caregiver dalam melakukan pijat acupressure. Kemudian yang kedua ada terkait dengan konsep rheumatoid arthritis pada lansia. Yang terakhir adalah terkait dengan prosedural pijat acupressure yang bisa diterapkan oleh caregiver dengan titik-titik yang sangat-sangat sederhana dan mudah untuk bisa dipahami oleh caregiver. Dan terakhir itu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini saya akan mengevaluasi terkait dengan hasil kemampuan caregiver dalam melakukan pijat acupressure. Hasil dan pembahasan ini sangat baik sekali. Dari hasil result yang ditampilkan bahwa keterampilan caregiver sebelum dan sesudah kita lakukan pelatihan, baik itu kita penjelasan suatu materi sampai dengan skill yang kemampuan keterampilan yang mereka pahami setelah mengikuti kegiatan pelatihan caregiver dengan pijat acupressure ini luar biasa. Kita melihat dari nilai rata yaitu ada perubahan sebelum dan sesudahnya. Sangat signifikan terhadap perubahan dengan jumlah populasi 20 responden ini. Kemudian ada pengaruh yang luar biasa juga ya. Jadi dengan pijat acupressure di sini pun akan meningkatkan suatu keterampilan dengan pelatihan caregiver ini bisa meningkatkan suatu keterampilan caregiver itu untuk melakukan pijat acupressure. Yang pertama kenapa sampai ada pengaruhnya mungkin dengan dan ada peningkatan antara sebelum dan setelahnya, ternyata pijat acupressure ini bisa diterima oleh para caregiver yang menjadi populasi sampel sebanyak 20 sampel ini karena selain menerapkan suatu titik yang sangat sederhana sekali dan ini pun mudah untuk dipahami oleh caregiver sehingga kita setelah kita lakukan pelatihan caregiver itu udah langsung bisa begitu luar biasa sangat memahami dan menerapkan titik poin yang menjadi bagaimana titik untuk mengontrol dari nyeri sehingga respon lansia pun setelah dilakukan pijat acupressure itu memberikan suatu kenyamanan juga pada lansia dan lansia pun bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik juga terhadap manfaat dari pijat acupressure. Ada benefit yang lansia dapatkan, manfaat besar sekali dengan penerapan pijat acupressure ini. Selanjutnya terkait dengan kajian bahasan bahwa kita sebagai pemberi layanan perawatan secara profesional yang tujuan untuk masyarakat, khususnya sasaran kita adalah caregiver dengan pendekatan pada kelompok yang berisiko, bagaimana kita bisa mencapai upaya derajat kesehatan. Ini adalah bagian dari tindakan keperawatan primary-nya, ya, primary prevention sebagai bentuk bagaimana kita memberikan suatu perawatan dasar secara mandiri yang bisa kita terapkan untuk masyarakat khususnya caregiver lansia untuk bisa diterapkan pada lansia secara langsung. Kemudian dengan keterjangkauan pelayanan kesehatan gitu ya, kita bisa memberikan keterjangkauan pemberian pelatihan secara langsung di masyarakat dengan melibatkan klien sebagai mitra sehingga kita bisa menyusun suatu perencanaan pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelayanan keperawatan
dengan baik sehingga kita bisa menyampaikan bahwa dengan pijat acupressure ini sangat memberikan manfaat besar sekali secara umum untuk caregiver itu sendiri dan secara khusus bagi lansia pun ternyata ada progres atau benefit yang lansia dapatkan, lansia akan merasakan kenyamanan dengan pijatan tersebut dan ternyata pijat acupressure ini bisa diterima oleh para caregiver dengan titik-titik yang sangat sederhana dan ini memberikan dampak perubahan yang luar biasa juga. Nah, ini yang menjadi suatu strategi kita sebagai perawat komunitas dengan fungsi pemberdayaan, yaitu dengan fungsi pemberdayaan, bagaimana bisa memberikan pelatihan pada caregiver, karena caregiver inilah yang menjadi suatu fungsi pemberdayaan dalam keperawatan, bagaimana memberikan suatu kemampuan untuk memotivasi dan memobilisasi secara efektif gitu ya untuk mencapai hasil yang positif dalam praktik keperawatan di komunitas ya salah satunya yaitu dengan melakukan suatu pelatihan pada caregiver itu sehingga sasaran utama yang bagaimana kita untuk bisa mengoptimalkan kondisi kesehatan lansia bisa secara mandiri caregiver lakukan untuk memberikan suatu perawatan secara direct care pada lansia. Apa yang menjadi tujuan? Kenapa harus menjadi suatu pemberdayaan? Karena inilah yang bisa bagaimana memberikan suatu kemampuan dan memandirikan masyarakat dalam meningkatkan suatu kesehatan. Caregiver itu tadi adalah bagian seorang yang sudah mendapatkan latihan dan pendampingan bagaimana untuk melakukan suatu upaya perawatan baik itu dirinya sendiri atau caregiver itu sendiri ataupun orang lain baik itu secara sebagian atau secara keseluruhan yang dimana itu memerlukan suatu keterbatasan baik secara fisik ataupun mental. Yang menjadi caregiver tadi adalah kader Pospindo dan keluarga, di mana caregiver ini harus bisa memiliki suatu keterampilan. Ya, karena dengan melakukan suatu perawatan pada lansia dibutuhkan suatu keterampilan yang baik, bagaimana untuk bisa mencegah terjadi komplikasi dan bagaimana untuk bisa mempertahankan kualitas hidup lansia secara optimal. Dengan pelatihan pada caregiver ini, kita dalam penetapan pijat acupressure ini ternyata bisa mengontrol nyeri ya pada dengan kondisi keluhan riwayat rheumatoid arthritis pada lansia dan dapat memberikan suatu pengetahuan dan keterampilan pada caregiver lansia. Pelatihan pada keluarga dengan lansia yang sakit kronis ini didukung dengan penelitian lain bisa meningkatkan suatu pengetahuan keluarga dalam melakukan suatu perawatan di rumah. Artinya ternyata dengan pelatihan ini bisa memberikan effort positif bagi keluarga, bagaimana keluarga ini untuk bisa melakukan suatu perawatan di rumah. Peneliti lain pun menyampaikan bahwa caregiver ini dia seseorang yang untuk merawat lansia, ya, di mana rata-rata mereka itu dengan memberikan suatu perawatan lansia, mereka memiliki suatu tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang bisa mereka lakukan bagaimana sih memberikan suatu perawatan yang baik pada lansia. Gitu. Dengan pemberdayaan caregiver yang telah mampu melakukan bagaimana mengidentifikasi resiko ataupun UKUS di sini juga pada lansia bisa meningkatkan suatu kemandirian juga pada lansia, begitu ya. Jadi dengan adanya fungsi pemberdayaan ini pun disampaikan oleh peneliti sebelumnya bahwa memang dengan fungsi pemberdayaan ini juga akan memberikan suatu kemandirian, gitu. Dan ada peneliti lain pun menyampaikan bahwa dengan pelatihan dengan melakukan suatu edukasi dapat meningkatkan suatu pengetahuan caregiver terhadap kejadian pengabaian lansia. Jadi memang dengan pendampingan suatu caregiver, bagaimana caregiver ini bisa memberikan suatu pengetahuan yang baik, bagaimana caregiver ini bisa memberikan suatu pemahaman atau skill yang baik, ini pun ternyata bisa bagaimana caregiver ini bisa memberikan suatu perawatan pada lansia. Luaran dan capaian dalam kegiatan Pengmas ini adalah luarannya yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta dan HAKI, di mana dalam luaran ini saya masih proses untuk melakukan submission dari manuskrip untuk bisa tembus ke jurnal akreditasi Sinta. Kemudian selain itu saya pun ada luaran yang selanjutnya adalah HAKI, di mana HAKI ini saya akan menyusun suatu modul, yaitu di mana modul ini merupakan suatu
pegangan atau panduan bagi caregiver bagaimana melakukan suatu upaya perawatan lansia dengan rheumatoid arthritis melalui pijat acupressure yang bisa nanti diterapkan di keluarga. Simpulannya bahwa pemberdayaan caregiver ini dengan penerapan pijat acupressure dapat memberikan suatu kemampuan caregiver dalam perawatan pada lansia. Nah, acupressure bisa meredakan rasa nyeri dengan cara memancing tubuh untuk memproduksi hormon endorfin. Hormon inilah yang akan mengurangi rasa sakit sekaligus menimbulkan perasaan yang positif. Rencana lanjutan yang dalam kegiatan Pengmas ini akan dilaksanakan penyusunan manuskrip untuk persiapan publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta, kemudian penyusunan HKI dalam bentuk modul caregiver lansia dan mengikuti kegiatan seminar hasil akhir di kegiatan Pengmas. Mungkin ini referensi yang saya gunakan dan thank you. Demikian presentasi paparan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian mungkin ada saya sedikit ulasan terkait dengan share video. Ini ada sepenggal video saat kami berproses kegiatan Pengmas. Ini mulai praktek skillnya, masih tetap dalam panduan. Nah, ini yang melaksanakan ada lansia bersama didampingi oleh caregiver, baik itu keluarganya dan kadar kesehatan Pospindu. Mungkin demikian penyampaian dari hasil kegiatan tema saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.